Silakan ketua kelas pimpin berdoa dulu. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Salam pada Pak Budha. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Oke. Sambil lanjut, saya absen. Tadi keterangan dari ketua kelas yang tidak berangkat siapa, Mas? Ya, Muhammad Joni Abraham. Dengan siapa lagi tadi? Erwin. Kemudian tadi yang izin ke UKS ada 2. Oke, Ines sama Kristita ya. Oke. Oke, berarti jumlah siswa yang berangkat tinggal 33 ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan masuk tentang menggali kebutuhan pengguna. Jadi nanti tetap belajarnya masuk ke ranah UX, tetapi mata pelajarannya yang pemodelan perangkat lunak. Oke, jadi hari ini terkait dengan menggali kebutuhan pengguna. Nah, di sini tagline-nya setiap pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa tidak semua user atau pengguna memiliki permasalahan yang sama. Contohnya di setiap kalian sendiri, kira-kira tiap anak punya permasalahan yang sama nggak terkait dengan pelajaran? Beda kan? Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan menggali kebutuhan pengguna dengan pendekatan tertentu. Agenda ini ada 4 agenda ini. Yang pertama adalah kebutuhan pengguna menggunakan kerangka kerja terpilih. Kemudian merinci struktural dan kebutuhan pengguna dengan kerangka kerja terpilih. Lalu yang ketiga, mendistribusikan penggunaan kerangka kerja untuk mengolah kebutuhan pengguna. Kemudian menyimpulkan kebutuhan pengguna dengan kerangka kerja tertentu. Nah, di sini ada pertanyaan terkait dengan kerangka kerja. Kira-kira pengertian kerangka kerja itu apa, Mas Gedi? Menurut Anda sendiri, enggak? Masih belum tahu. Silakan dikerjakan dulu pretestnya dengan menggunakan HP masing-masing. 5 menit cukup ya. Linknya ya. Hanya ada 5 soal, nanti silakan nanti coba kalian cek terkait dengan inisiasi awal kebutuhan pengguna. Nah, ada beberapa tayangan, contohnya di sini. Nah, di sini ada beberapa call out shape atau contoh ini ya, apa namanya? Balon percakapan. Nah, di sini kalau kalian lihat, setiap orang saja memiliki apa namanya? Pendapat yang berbeda-beda ketika mau menyelesaikan sebuah permasalahan dalam satu tim. Seperti itu. Next, nah nanti sambil saya tampilkan pembagian kelompoknya ya. Nanti silakan tempat duduknya join dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Trisa, Maelia, Farhan, Septiana Chelsea, Rio Ilyas, Ahmad Tegar. Silakan join nanti ya. Kemudian kelompok 2, Nesya, Alvin, Gafra, Suhel, Stella Sitaisah, Amelia Nais. Pendahuluan ya, sebelum buat suatu produk sangat penting untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Nah, dengan mengetahui kebutuhan pengguna ini akan menentukan seperti apa produk yang dihasilkan. Salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan pengguna adalah dengan membuat persona. HP-nya taruh dulu kalau sudah mengerjakan pretest. Oke. Nah, contohnya di sini ada si Thomas dan temannya. Nah, sebelum masuk ke sini, nah, kemarin kan kita pakai background yang warna-warni. Sekarang kenapa kira-kira kita pakai putih polosan seperti ini? Ya, bukan. Pertama, alasannya karena kita membahas terkait dengan kebutuhan pengguna, maka banyak hal yang akan digali dari sana. Nah, kemudian dari kebutuhan pengguna ini, nanti kita akan menyimpulkan. Di sini banyak blank space atau space yang masih kosong. Nah, itu nanti bisa kalian analisis penulisannya. Nah, kemudian secara konseptual, kerangka kerja adalah cara terstruktur dan berlogika untuk mengklasifikasikan, membagi atau mengkategorikan atau menjaga tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi terkait user, kemudian menganalisis hasil penelitiannya, lalu menentukan prioritas, kemudian dari prioritas ini nanti bisa kalian lihat seberapa
atau masalah paling vital apa yang mau diselesaikan di pengguna. Kemudian membuat skenario dan dokumen kebutuhan pengguna, lalu mensosialisasikan kebutuhan pengguna dengan anggota tim. Nah, tadi kan sudah dibagi per timnya ya. Nanti silakan diskusi dengan timnya. Kemudian terapkan kebutuhan pengguna pada kerangka kerja yang tersedia. Nah, di sini ada ilustrasinya juga ketika membahas terkait dengan kebutuhan pengguna. Nah, biasanya antar satu tim nanti akan berbeda pendapat memang, cuma nanti tinggal gimana kalian menyikapinya. Oke. Nah, terkait dengan job sheet yang akan kita buat hari ini, akan berkaitan dengan yang namanya Framework 11 atau kerangka kerja 11. Ini dirumuskan oleh mitra industri RPL yang namanya Krokodik. Yang pertama, ada customer segmentation. Jadi customer segmentation itu contohnya, misalkan kalian tahu brand es teh Indonesia? Kira-kira segmentasi pasarnya mengincar umur berapa? Remaja ya? Ada nggak orang tua yang diincar segmentasi pasar es teh Indonesia? Untuk memperlancar cuci darahnya mungkin nggak ada. Nah, karena yang diincar adalah kalangan atau segmentasi usia remaja ya. Nah, kemudian basic value-nya. Nah, value-nya atau basic value. Es teh Indonesia ini basic value atau yang paling dia membuat dia menjual itu apa sih? Iya, emang dia jualan teh. Nggak mungkin es teh Indonesia jualan kopi. Sudah dengan kelompoknya masing-masing? Oke. Sambil saya share screen-kan dulu apa yang mau kita kerjakan hari ini. Jadi Framework 11 adalah kerangka kerja yang sudah dibuat atau ditelaah oleh mitra industrinya RPL. Sudah? Sambil PC-nya tolong dinyalakan dulu. Nanti kita akan butuhkan perangkat lunak pengolah kata. Sudah? Sudah dinyalakan PC-nya? Nah, karena nanti akan ada 6 orang dalam satu kelompok, tugasnya karena nanti ada 11 pertanyaan kunci, berarti minimal satu orang membantu merumuskan 1 sampai 2 pertanyaan ya. Oke, HP-nya silakan bisa taruh dulu. HP nggak hilang, nggak hilang. Yang pertama tadi ya, yang sudah dijelaskan lewat presentasi, ada yang pertama customer segmentation. Coba kelompok lain sambil diam dulu sebentar. Dikondisikan dulu kelompoknya. Nah, siapa orang yang akan beli produk Anda? Di sini tertera jelas. Jadi kalau kita membuat produk untuk individu atau penggunaan bukan untuk skala besar, kalian nanti bisa mengecek di sini level bisnis atau organisasi, atau bawahnya tinggal kasih kalian dan lain-lain. Misalkan contohnya kalau bukan yayasan, pemerintahan, usaha besar, kecil, dan menengah, bisa ditulis individu. Kemudian dulu, boleh niru brand yang sudah ada. Contohnya misalkan kalian membuat framework atau kerangka kerja ini dari tadi ya, contohnya sudah saya contohkan, misalkan brand yang Esta Indonesia dan lain sebagainya. Itu boleh kalian tiru. Misalkan brand fashion atau pakaian. Contohnya yang paling banyak dipakai remaja, Gucci. Ini kayaknya anak sultan kalau yang pakai Gucci nanti. Biasanya ya Erigo, kemudian yang ada tulisannya Jepangan di belakangnya ya. Padahal tulisannya Susanto. Ini berapa orang? 5, berarti yang 1 ngoperatori, yang 4 konsep di sini. Sambil bantu diuret-uret dulu. Berapa orang kelompokmu yang hadir? Yang 1 yang hadir siapa? Oh ya, Erwin. Yang 1 operator, yang 4 bantuin nyonsep, coba. 45 menit. 35 menit ya? 35 menit, silakan. Nah, semakin gak banyak kalian protes, semakin gak selesai-selesai nanti. Nanti silakan dikonsep dulu di situ, untuk kemudian nanti kalian buat ada 11 pertanyaan kan? Silakan dibagi per poinnya dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 4 mau buat apa? 1 sama dengan ini nanti. Oke. Nanti coba diskusi. Jadinya Aerosmith. Nanti diganti aja ininya, apa namanya, mereknya atau brandnya. Modelnya niru modelnya apa ya? Mana Mas? Ganti mirip.
sama nggak apa-apa. Misalkan kalau kalian nganalisis berarti disamakan view apa. Tapi baiknya coba kalian buat brand tapi dengan konsepnya Aerostreet gitu. Gitu aja. Kelompok ini buat apa jadinya? Kelompok berapa ini tadi? 6 ya? 6. Buat apa? Hah? Toko game online. Nah, ini yang mau kalian layani apa? Misalkan tadi contohnya Aerostreet. Aerostreet itu kan masuknya besar atau menengah? Aerostreet sepatunya tadi besar. Nah, nanti cek skalanya di sini. Kemudian lokasinya dia di Klaten ya, Aerostreet kalau nggak salah. Bidang industrinya, kliennya apa aja. Nah, keperluan bisnisnya dia membutuhkan platform untuk menjual sepatunya sendiri, seperti itu ya. Saya mau tanya yang betul. Nah, Sama ini tempat lain Anda itu nah, ini kan asumsikan produknya kalian itu sudah berdiri. Jadi sudah punya produk sendiri, punya segmentasi konsumen sendiri. Ini kan buat apa tadi punyamu? Scarlett kan memberikan profit paling besar kedelainan Anda. Kan membeli berarti. Karena dia selalu membeli apa namanya? Buyer, terus distributor. Scarlett ada distributornya nggak? Ada, maksudnya. Bedanya visi dengan misi ya. Visi itu jangka panjang. Jadi ke depannya misalkan 5-10 tahun lagi berkembang jadi apa? Kalau misi itu yang dijalankan dalam jangka waktu dekat dan harus dicapai sesuai targetnya. Seperti itu. Hal ini yang paling bawah itu ketika kita menyasar penggunanya individu, perorangan. Bisnis need-nya tadi kan, nah kebutuhannya kan menjual kopinya, tetapi dengan apa namanya cara baru seperti itu. Menjual kopi dengan cara baru, contohnya kan cara barunya yang dimaksudkan bisa dengan varian menunya, terus dengan contohnya dia pakai aplikasi untuk delivery order, terus packingnya juga kan dia janji jiwa kan menarik packingnya seperti itu. Nah setelah ini silakan nanti kelompok yang sudah selesai dipresentasikan dulu, sambil nanti nunggu kelompok yang masih menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dua akan mempresentasikan tentang Om batu, brand batu. Oke, lanjut. Poin pertama. Siapa yang akan membeli produk Anda? Nah, lanjut langsung ke bawah. Di firmografisnya dibacakan level bisnisnya. Organisasi mikro besar 1 juta 1 miliar. Melakukan atau menjalankan post test ini digunakan untuk mengetahui atau evaluasi akhir dari sebuah pembelajaran. Jadi dari post test ini nanti akan dikalkulasikan dengan nilai proyek nanti apa namanya remedial dan pengayaan atau progresi. Remedial kalau di bawah KKN 5, pengayaan kalau nilai kalian sudah di atas 7. Setelah diakses menggunakan gawai masing-masing. Framework 11-nya, nah dengan adanya kerangka kerja atau framework 11 tadi, kita bisa mengatasi kebutuhan pengguna. Caranya mau ditulis kemudian seperti apa? Nah itu dengan bantuan kerangka kerja. Jadi kalian tidak harus pusing-pusing menentukan formula untuk tulisan. Oke, HP-nya tolong taruh dulu. Bentar, gak apa. Sambil nanti saya kirimkan yang sudah apa namanya yang remedial atau yang pengayaan setelah ini. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian ya. Silakan apa namanya setelah ini istirahat dulu, sholat. Tidak, bukan pulang, masih jam segini. Oke, saya akhiri pembelajarannya. Tolong nanti dirapikan kembali kursinya dan juga PC-nya ya. Dimatikan kalau sudah tidak dipakai. Saya akhiri untuk pembelajaran kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya.